penjelasan dari Romo Cafe kenapa Romo kontra dengan sola scriptura. Silakan Romo, waktu dinyalakan. Oke, terima kasih. Kenapa kontra? Bagi saya, sola scriptura tidak cukup. Pengertian sola scriptura sangat jelas bahwa 3 determinasi untuk memahami sola scriptura. Yang pertama, scriptura adalah otoritas satu-satunya. Yang kedua, semua yang diimani harus ada dalam kitab suci. Yang ketiga, yaitu mengatakan bahwa tradisi tidak mempunyai otoritas. Itu konsep dasar yang saya pahami tentang sola scriptura. Pertanyaan saya, kalau seandainya pada saat ini kita bermasalah di dalam komunitas kekristenan kita pergi kemana? Buka kitab suci atau pergi kemana? Sejarah membuktikan secara biblis bahwa di dalam Matius 18 ayat 17, jika persoalan terjadi, kita kemana? Yakob, Baik, saya akan bacakan. Matius 18 ayat 17. Jika persoalan terjadi, kita pergi buka kitab suci untuk menyelesaikannya, atau kita pergi kemana? Baik, saya akan bacakan Romo. Matius bab 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Silakan. Karena di dalam gereja ada ayat 18. Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Silakan. Ketika persoalan terjadi dalam gereja, orang tidak cari kitab suci untuk menyelesaikan ayat mana untuk menyelesaikan persoalan ini, melainkan pergi kepada gereja. Ambil sampel yang paling nyata di dalam konsili pertama di Yerusalem, bab 15 Kisah Para Rasul ayat 1 dan 2, mereka kemana? Baik. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 2 ya, Maya? Bab 15 ayat 1 dan 2. Oke, bab 15 ayat 1 dan 2. Beberapa orang datang ke Yudea, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada para rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal. Sekarang ayat ke-6. Siapa yang menyelesaikan persoalan ayat-ayat kitab suci sebagai otoritas di dalam sola scriptura menurut konteks protestantisme, ataukah siapa yang menyelesaikan persoalan? Ayat ke-6. Baik. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Silakan. Oke, ayat 7-nya. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya." Dan ayat 28, hasil keputusan menurut ayat kitab suci atau keputusannya siapa di situ? Baik. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditentangkan, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Karena itu, ketika komunitas kekristen menghadapi persoalan, dia tidak pergi ke kitab suci, dia pergi kepada gereja dan otoritas untuk menyelesaikan itu. Karena gereja adalah apa? 1 Timotius 3 ayat 15. Nanti sebentar kita akan lihat di dalam gereja itu ada tradisi dan ada kitab suci. Karena gereja adalah apa? 1 Timotius 3 ayat 15. Baik. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran.
karena itu gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Maka pertanyaan kita di sini, kalau begitu skritura, kitab suci ada di mana? Tradisi ada di mana? Oke, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Baik, saya akan bacakan 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Karena itu, tidak ada prinsip sola scriptura. Dua paru-paru di dalam kekristenan itu harus dimunculkan, lisan dan tertulis. Di dalam proses seperti ini, kita sekarang harus bisa membongkar mana yang lisan dan mana yang tertulis. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, apa kata Paulus kepada uskup Timotius? Baik, 2 Timotius bab 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang kau dengarkan dari saya, percayakanlah itu kepada orang lain, mereka yang cakap mengajar. Inilah yang kita lihat bahwa sumber yang lain di sini adalah magisterium. Penting sekali di dalam 2 Timotius 3 ayat 14, Santo Paulus mengulanginya kembali posisi magisterium. Baik, 2 Timotius bab 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Karena apa? Di dalam Lukas 10 ayat 16, barang siapa menerima kalian, menerima aku. Lukas bab 10 ayat 16. Barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Karena itu, hati-hatilah apa yang diajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. Baik. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Posisi magisterium. Sekarang, posisi tradisi ada di mana? 1 Korintus 11 ayat 2. Baik, saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 2. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Apa itu tradisi? 1 Korintus 11 ayat ke-23 bagian pertama. 1 Korintus bab 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Tradisi adalah apa yang kuterima, itulah yang kuteruskan. Bagaimana dengan posisi tradisi lisan? Masih 1 Yohanes 2 ayat ke-2 1 Yohanes 1 ayat ke-12. Posisi tradisi lisan. Baik. 1 Yohanes bab 1 ayat 12. Benar mo? Yo. 2 Yohanes. Oh, 2 Yohanes. 2 Yohanes 1 ayat 12. Baik. Posisi dari tradisi. Baik. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku harus datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan muka, supaya sempurnalah sukacita kita. Kenapa? Yohanes yang sama omong ada 2 tradisi. Di situ dia omong tradisi lisan, di bab 1 Yohanes 1 ayat 1 dia omong tradisi tertulis. 1 Yohanes 1 ayat 1. Dimatikan kronometernya. Sudah. 1 Yohanes berapa, Romo?
1 Yohanes 1 ayat 1. Baik. Yohanes 1 Yohanes menekankan bab 1 tradisi ayat 1. tertulis. Maaf. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Yohanes menekankan dua tradisi. Sekarang Yohanes 21 ayat 25. Tidak semua tertulis. Yohanes 21 ayat 25. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Yohanes 21 ayat 25. Baik, maaf. Bukan saya itu. salah. Ya. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi, jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes 20 ayat ke-30. Yohanes 20 ayat ke-30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi selanjutnya yang tercatat. Baik. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sekarang pertanyaan kita, kalau begitu tradisi tertulis ada di mana? Sudah dipisahkan tadi antara lisan dan tertulis, dan di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-15 dan 16 dan 17 dia menekankan tradisi tertulis. 2 Timotius 3 ayat 16-17. 16 dan Sejak kecil. segala tulisan yang Ayat diilhamkan. 15 dulu. Baik. Ayat 15. Sejak kecil. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu, sola scriptura dengan sendirinya tidak cukup. Gugur di sini karena di dalam secara biblis omong tentang tripod keimanan, yaitu magisterium, kitab suci, dan tradisi. Kalau seandainya Protestantisme menolak mati-matian tradisi dan juga magisterium, maka sekarang Protestantisme harus kembalikan kepada Gereja Katolik. Yang pertama, pengkanonan kitab suci Perjanjian Baru. Tidak disebutkan di sana di mana kitab suci dikanonkan. Kembalikanlah 27 kitab suci Perjanjian Baru kepada Katolik karena tidak ada daftar 27 di dalam satu kitab pun. Kembalikan Tritunggal Maha Kudus karena itu tidak ada dasar, ada ayatnya tetapi tidak katakan. Kitab suci mengatakan Tritunggal Maha Kudus. Kembalikan ke kredo yang digunakan oleh Protestantisme. Kembalikanlah baptis anak. Ada ayatnya tetapi tidak pernah dikatakan ini anak. Hanya dikatakan semua satu keluarga dibaptis. Kembalikan kepada Gereja Katolik union hipostatika. Benar-benar Allah dan benar-benar manusia itu tidak dideterminasi di dalam kitab suci. Kembalikanlah perayaan Natal dan Paskah karena tidak ada di dalam kitab suci. Kembalikanlah kebiasaan Protestantisme untuk ziarah ke tanah suci karena tidak ada di dalam Perjanjian Baru. Kembalikanlah segala apa? Perayaan perkawinan karena tidak dideterminasi di dalam kitab suci Perjanjian Baru tentang bagaimana perayaan perkawinan dirayakan. Terima kasih.